Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi asas Black. Oke, jadi asas Black adalah suatu prinsip yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Skotlandia yang bernama Joseph Black. Beliau menjelaskan tentang yang pertama, apabila dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda yang bersuhu tinggi akan memberikan kalor, sehingga suhu akhirnya akan sama. Untuk yang kedua, jumlah kalori yang diserap oleh benda yang dingin sama dengan jumlah kalori yang diberikan oleh benda yang panas. Berarti di sini pencampuran dua buah benda yang berbeda suhunya. Oke, selanjutnya bunyi asas Black itu adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Oke, jadi kalau kita buat secara matematis, berarti Q lepas itu sama dengan Q diterima. Oke, jadi ini kita buat kotaknya. Oke, dengan catatan sesungguhnya pada pencampuran antara dua zat terdapat kalori yang hilang ke lingkungan sekitar. Misalnya 1 kg air dingin di dalam wadah kemudian dicampurkan 2 kg air panas ke dalam wadah tersebut. Berarti di sini ada 3 benda, air dingin, wadah dan air panas. Jadi lingkungan sekitar yang dimaksud di sini adalah wadahnya. Walaupun demikian, tergantung permintaan soal apakah penyerapan kalori wadah itu diperhitungkan atau tidak, seperti itu. Oke, jadi materi asas Black itu sebenarnya cuma sedikit. Biar lebih paham, sebenarnya kita harus lebih banyak membahas tentang soal asas Black. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal yang pertama. Air bermassa 200 gram bersuhu 80 derajat Celcius dicampurkan dengan 300 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan suhu campurannya. Jika kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, berarti yang ditanya di sini adalah suhu campuran. Di mana pilihannya A 40 derajat Celcius, B 41 derajat Celcius, C 42 derajat Celcius, D 43 derajat Celcius, dan E 44 derajat Celcius. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, seperti biasa kita membuat yang diketahui di dalam soal. Yang pertama diketahui adalah air bermassa 200 gram. Jadi kita perhatikan sebelumnya di sini sebenarnya soalnya itu bendanya air dan air. Yang membedakannya adalah suhu dan massanya. Jadi di sini kita buat untuk massa 1 itu sama dengan 200 gram. Di mana massa satunya itu bersuhu 80 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui untuk massa M2 itu 300 gram. Di mana suhunya itu T2-nya 20 derajat Celcius. Kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa suhu campuran. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita gunakan persamaan asas Black, di mana kita ketahui tadi bahwa Q dilepas itu sama dengan Q diterima. Artinya kalori yang dilepas berarti kalori yang diterima. Di dalam soal kita harus memahami bahwa yang menerima kalori itu siapa, yang melepas kalori juga siapa gitu. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya suhu yang lebih tinggi itu akan melepas kalori dan suhu yang lebih rendah itu akan menerima kalori. Karena suhu itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Berarti di sini massa satunya adalah yang melepas dan yang menerima adalah massa 2. Jadi kalau kita buat persamaannya M1C1 dikali delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T. Jadi kalau kita ubah delta T-nya menjadi T1 dikurang dengan TC. Di mana TC ini adalah suhu campuran.
Selanjutnya sama dengan M2C2 dikali TC dikurang dengan T2. Kalau ada yang bertanya kenapa TC-nya di sini, T1-nya duluan ya, karena nanti suhu campurannya ini sebenarnya berkisar di antara 80 sampai 20 bisa. Jadi makanya di sini yang mungkin kita buat adalah T1-nya yang paling tinggi dikurangi dengan suhu campuran. Dan suhu campurannya itu nanti otomatis di atas dari 20 derajat. Berarti suhu campuran dikurang dengan T2 seperti itu. Jadi kalau kita masukkan nilainya 200 dikali 1 dikali 80 dikurang TC sama dengan 300 dikali 1 dikali TC dikurang 20. Jadi kalau kita lihat hasilnya 2 dikali 80 dikurang TC ya, itu sebenarnya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 100. Berarti ini 200 dibagi 100 hasilnya 2. 300 dibagi 100 hasilnya 3. Makanya di sini 2 dikali 80 dikurang TC 3 dikali TC dikurang 20. Kalau kita kalikan ke dalam hasilnya 160 dikurang dengan 2 TC atau 3 TC dikali dengan 60 dikurang dengan 60. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, yang angka kita buat semuanya di sebelah kiri. Jadi di sini minus 60 ini pindah ruas jadi positif 60. Di mana yang ada variabel TC-nya dipindahkan ke ruas kanan. Yang ini dulunya negatif pindah ruas jadi positif. Berarti 3 TC ditambah 2 TC. Berarti 120 ditambah 60 itu hasilnya adalah 220. 3 TC ditambah 2 TC hasilnya 5 TC. Berarti hasilnya adalah 220 per 5 sama dengan TC. Berarti TC-nya sama dengan 44 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah E. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Di dalam soal di sini kita lihat air sebanyak 2 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 1 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 20 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan suhu kesetimbangan yang dicapai. Anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Pilihannya A 72,2 derajat Celcius, B 82,2 derajat Celcius, C 92,2 derajat Celcius, D 62,2 derajat Celcius dan E 52,2 derajat Celcius. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah yang diketahui. Diketahui yang pertama di sini 2 kg yaitu adalah massa air. Selanjutnya katanya bersuhu 100 derajat Celcius. Berarti itu adalah suhu air, TA-nya. Terus dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 1 kg. Berarti adalah massa aluminium. Jika suhu awal bejana, berarti bejana itu tadi kan aluminium. Berarti suhu dari aluminium adalah 20 derajat. Kalor jenis aluminium berarti CAL. 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah maka tentukan suhu kesetimbangan. Berarti yang ditanya adalah suhu campuran. TC. Seperti biasa kita gunakan rumus dari asas Black, di mana kita ketahui Q yang dilepas itu sama dengan Q yang diterima. Di sini kita melihat di mana suhu benda yang paling tinggi. Berarti suhu yang paling tinggi itu adalah yang melepas kalor dan suhu yang paling rendah adalah yang menerima
kalor. Berarti yang kita lihat di sini suhu yang paling tinggi adalah 100 derajat Celcius. Siapa yang bersuhu 100 derajat Celcius? Tentunya adalah air. Berarti yang dilepas atau yang melepas kalor adalah air. Lihat Q yang dilepas itu bernilai massa air dikali dengan kalor jenis air dikali dengan perubahan suhu. Oke. Jadi yang suhu yang rendah itu adalah bejana, di mana bejana ini tadi adalah aluminium. Berarti massa aluminium dikali dengan kalor jenis aluminium dikali dengan perubahan suhu. Jadi kalau kita ubah berarti M1C1 ya, MaCa. Oke, Ta dikurang dengan TC dikali MaL dikali MCaL, TC dikurang dengan TaL. Oke, M1C1 ini adalah massa air. Oke, jadi kalau kita masukkan nilainya, massa airnya adalah 2 kg. Oke. Terus kalor jenis airnya 4200, suhu airnya 100 dan dikurang dengan TC, di mana TC ini adalah suhu yang ditanya, suhu campurannya. Oke, sama dengan massa aluminium tadi 1 kg, kalor jenisnya 900. Oke, terus TC dikurang dengan 20, di mana 20 adalah suhu dari aluminium. Oke, selanjutnya sama-sama kita bagi, ruas kiri bagi 100. Oke, ruas kanan juga dibagi 100. Berarti yang ini kita bagi 100 berarti 42 dikali dengan 2 berarti 84. 100 dikurang TC tetap. Ini dibagi 100 berarti 9. 1 dikali 9 9. TC dikurang 20. Jadi kita kalikan ke dalam. Jadi untuk selanjutnya kita kalikan ke dalam. Berarti di sini hasilnya 8400. Oke, dikali dengan 84 TC. Oke, terus selanjutnya 9 dikali TC, 9 TC dikali dengan 9 dikali 2, 20 berarti 180. Nah, selanjutnya yang angka seutuhnya kita buat di sebelah ruas kiri, yang memiliki variabel TC kita buat di ruas kanan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Yang minus 180 pindah ruas ke kiri berarti dia jadi positif. Yang minus 84 pindah ruas ke kanan yang jadi positif. Oke. Nah, jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 8580 sama dengan 93 TC. Jadi kalau kita bagikan hasilnya adalah 92,2 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah C. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini kita melihat soalnya, sepotong es bermassa 100 gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam secangkir air bermassa 200 gram bersuhu 50 derajat Celcius. Oke. Nah, jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kalori per gram dan cangkir dianggap tidak menyerap kalor. Berapa suhu air campuran antara es dan air tersebut? Untuk pilihannya A 6,67 derajat Celcius, B 5,57 derajat Celcius, C 4,25 derajat Celcius, D 3,35 derajat Celcius, bagian E 2,17 derajat Celcius. Oke, seperti biasa ya, untuk menyelesaikan soal ini yang pertama kita buat adalah yang diketahui. Oke, yang diketahui yang pertama adalah massa es itu senilai 100 gram. Kemudian suhu esnya itu bernilai 0 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya air katanya bermassa 200 gram. Berarti massa air yang bersuhu berarti suhu airnya 50 derajat Celcius. Oke. Jika kalor jenis air 1 kalori, oke, Ca berarti 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Terus kalor leburnya berarti LS 80 kalori per gram, dan cangkir dianggap tidak menyerap kalor. Berapakah suhu air campuran antara es dan air? Berarti yang ditanya adalah TC. Oke.
Nah, di mana kita perhatikan di sini sebenarnya untuk mengerjakan soal ini masih tetap kita gunakan rumus asas Black. Q dilepas sama dengan Q diterima. Awalnya ada S, oke. Nah, terus ada wadah yang berisi air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Kemudian S-nya dimasukkan. Berarti S itu adalah zat padat. Kalau dimasukkan ke dalam air panas, berarti otomatis dia nanti akan mencair. Berarti di situ ada proses peleburan. Oke. Berarti yang Q yang diterima ini nanti ada dia kalor laten dan juga ada kalor yang diserap seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita buat rumusnya, massa dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu. Berarti air yang ini air yang panas. Oke. Nah, yang menerima itu adalah massa S dikali dengan LS, di mana di sini adalah proses peleburan S menjadi air, kalor laten. Oke, ditambah dengan massa S dikali dengan kalor jenis air kali delta T. Kenapa kalor jenis air? Karena kan S-nya itu sudah berubah menjadi air. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau kita ubah berarti perubahan suhunya adalah TA dikurang TC. Nah, di sini tidak ada perubahan suhu. Kalor yang diterimanya itu hanya untuk mengubah zat, di mana dari S berubah menjadi air. Oke, kalau di sini dia air, oke, berarti ada perubahan suhu TC dikurang dengan TS. Oke, nah, jadi kalau kita masukkan nilainya, berarti di sini 200 dikali 1, oke, dikali dengan 50 dikurang TC, karena suhu akhirnya itu adalah 50 derajat. Oke. Terus massa dikali dengan LS, berarti massa S-nya itu 100 dikali dengan kalor leburnya adalah 80. Ditambah dengan massa S-nya 100, kalor jenis air itu nilainya 1. Dikali dengan TC dikurang 0. Jadi kedua rumus ini sama-sama kita bagi 100 untuk mempermudah perhitungan. Berarti 200 bagi 100 berarti tinggal 2 dikali 1 berarti 2, tinggal 50 dikurang TC. Selanjutnya 100 bagi 100 berarti 1 kali 80 berarti hasilnya 80. Nah, begitu juga dengan yang ini. Oke, kita bagi 100 berarti hasilnya 1 kali 1 tetap 1. Makanya di sini kita buat 1 dikali TC dikurang 0. Oke. Kemudian kita kalikan ke dalam, berarti hasilnya 2 kali 50 100, 2 dikurang TC berarti 2 TC, 80 TC dikurang 0. Oke. Nah, jadi yang ini pindah ruas ke kiri, yang ini pindah ruas ke kanan. Nah, berarti 100 dikurang 80, oke, dimana TC ditambah dengan 2 TC, berarti hasilnya adalah 20 sama dengan 3 TC. Atau 20 per 3 sama dengan TC. Jadi TC sama dengan 6,67 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah A. Untuk contoh soal keempat, air bermassa 100 gram bersuhu 20 derajat Celcius berada dalam wadah terbuat dari bahan yang memiliki kalor jenis 0,2 kalori per gram derajat Celcius dan bermassa 200 gram. Ke dalam wadah kemudian dituangkan air panas bersuhu 90 derajat Celcius sebanyak 800 gram. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu akhir campuran. Di mana pilihannya 66,67 derajat Celcius, B 50,57 derajat Celcius, C 44,27 derajat Celcius, D 79,57 derajat Celcius, E 89,04 derajat Celcius. Oke, seperti yang biasa kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita buat adalah yang diketahui. Tapi sebelum kita membuatnya yang diketahui, sebenarnya kalau kita melihat di sini ada 3 objek. Yang pertama adalah air dingin, yang kedua adalah air panas,
dan yang ketiga adalah wadah. Karena dia semuanya diperhitungkan seperti itu. Jadi kalau kita buat yang pertama diketahui mas air dingin sendiri 20 derajat Celcius, oke. Terus suhunya 20 derajat Celcius. Oke. Nah, kenapa saya buat di sini air dingin padahal tidak ada keterangannya? Karena kalau kita lihat air yang bermassa 100 gram suhunya 20 derajat Celcius. Oke. Kemudian kalau dia 800 gram airnya itu suhunya 90 derajat Celcius. Jadi untuk membedakannya di sini saya buat mas air dingin dan di sini nanti adalah massa air panas. Oke. Nah, selanjutnya berada dalam wadah terbuat dari bahan yang memiliki kalor jenis. Berarti di sini adalah kalor jenis wadah. Berarti kalor jenis disimbolkan dengan C. Karena wadah kita buat CW sama dengan 0,2 kalori per gram derajat Celcius dan bermassa 200 gram. Berarti massa ini adalah massa si wadah, berarti MW 200 gram. Nah, selanjutnya ke dalam wadah kemudian dituangkan air panas bersuhu 90 derajat Celcius. Berarti suhu air panasnya itu TAP 90 derajat Celcius sebanyak 800 gram. Berarti massa AP air panas. Oke, selanjutnya jika kalor jenis air berarti kalor jenis air itu CA 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, yang ditanya adalah tentukan suhu air campurannya. Berarti yang ditanya TC. Oke, yang pertama sekali kita lakukan adalah memasukkan rumus asas Black. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya yang melepas di sini adalah air panas dan yang menerima itu adalah air dingin dan di wadah. Oke. Nah, jadi kalau kita masukkan rumusnya mas AP dikali kalor jenis AP dikali dengan delta T. AP ini adalah air panas. Oke. Sama dengan mas air dingin kali kalor jenis air dingin dikali dengan delta T ditambah dengan massa wadah dikali kalor jenis wadah dan kali delta T. Selanjutnya kalau kita ubah berarti delta T nya itu TAP dikurang TC. Oke, kemudian TC dikurang THD dan TC dikurang dengan TW. Oke. Jadi kalau kita masukkan nilainya mas AP nya berarti nilainya 800 gram. Oke, kalor jenis AP, kalor jenis A, air panas. Oke, baik dia panas atau dingin sebenarnya kalor jenisnya tetap sama karena dia sama-sama air. Berarti kita masukkan 1, dimana suhu air panasnya 90 derajat. Oke, dikurang dengan TC. Kemudian massa air dinginnya 100. Oke, kalor jenis air dinginnya berarti 1. Oke. Terus TC dikurang dengan TAD-nya berarti 20 air dingin sini. Oke, ditambah dengan massa wadahnya adalah 200 gram, kalor jenis wadah 0,2. Oke, TC dikurang TW. Berarti suhu wadahnya itu sama dengan suhu air dingin. Kenapa? Karena prosesnya di sini sebenarnya di dalam wadah ada air dingin. Kemudian dituangkan air panas. Berarti suhu air dingin dengan suhu wadah pasti sama. Ya, makanya di sini kita buat 20 dengan 20. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita perhatikan untuk memudahkan perhitungan, sama-sama kita bagi 100. 800 bagi 100 berarti hasilnya 8. Oke, kemudian 100 dibagi 100 hasilnya 1. Kemudian 200 dibagi 100 hasilnya 2 dikali 0,2 berarti hasilnya 0,4. Berarti yang ini tetap. Oke, begitu juga dengan ini tetap, yang ini juga tetap. Oke, kemudian kita kalikan ke dalam. Oke, berarti 8 dikali 90 hasilnya 720. Kemudian 8 dikali TC berarti 8 TC. 1 dikali TC berarti TC dikurang dengan 1 dikali 2 20 berarti 20 ditambah 0,4 TC dikurang dengan
0,4 dikali 20 berarti 8. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada minus 20 bulat angka. Oke, begitu juga di sini ada minus 8. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah minus 28. Jadi kalau minus 28 ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi dia nanti akan berubah jadi positif. Berarti 720 ditambah dengan 28. Berarti yang tinggal di sini TC dan 0,24 TC. Oke, jadi kalau kita jumlahkan berarti hasilnya 1,4 TC. Kemudian yang minus 8 TC ini pindah ruas ke kanan, berarti jadi positif 8 TC. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 748 sama dengan 9,4 TC. Kemudian kalau kita bagikan hasilnya adalah 79,57 sama dengan TC. Berarti jawabannya adalah D.